Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom dan selamat beribadah untuk kita semua. Puji Tuhan bahwa hari ini kita bisa berkumpul kembali sepekan lamanya dengan segala rutinitas. Hari ini kita ada untuk memuji memuliakan Tuhan. Ada pujian mungkin udah sering kita dengar, tapi yang saya tahu baru kali ini saya bawakan di tempat ini, bahwa setiap hari kita melihat kasih Tuhan. Gimana sih awalnya? Saya mau berkata kepada Bapak Ibu, mungkin kalau berdoa itu bisa bentuk permintaan, bisa bentuk ceritan, bisa bentuk cerita kita kepada Tuhan. Tapi saya mau bawa Bapak Ibu bahwa setiap kita menyembah, pada saat itu kita sedang deklarasikan tentang kuasa Tuhan. Jadi setiap pujian, biarlah itu menjadi deklarasi kita mengagungkan Tuhan. Di dalam pujian penyembahan ada kuasa. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita, seberapapun kita yang hadir, itu tidak akan mengurangi rasa sukacita kita di dalam Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan-Mu kepada kami. Terima kasih atas cinta-Mu kepada kami Tuhan. Kalau hari ini dengan tubuh yang sehat, kami ada di altar Tuhan. Kalau hari ini dengan tubuh yang sehat kami boleh duduk Tuhan, boleh beraktivitas. Kalau pada pagi hari ini Tuhan hantarkan kami di tempat ini untuk boleh memuji memuliakan Tuhan. Itu adalah anugerah yang tak terhingga. Itu adalah mukjizat yang setiap pagi kami lihat. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan membawa puji-pujian kami di hadirat-Mu. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus, biarlah di saat kami menyenangkan hati Tuhan, sukacita itu juga ada di dalam hati kami. Karena kami tahu mencintai Tuhan tidak pernah dipaksakan. Tapi dengan segala ketulusan kami mau datang Tuhan. Kami mau mengucapkan terima kasih atas segala berkat-Mu. Kami mau mengucapkan terima kasih atas mukjizat demi mukjizat yang Kau beri bagi hidup kami. Bapa, Engkau baik, penyembahan hati kami hanya tertuju kepadamu. Kuasa kegelapan, kuasa iblis, bentuk apapun yang mengambil alih fokus kami, saat ini kami sepakat, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seberapapun kami yang hadir Tuhan, kami mau memuji Tuhan dengan segala hati yang penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mukjizat terjadi dalam hidupku. Mari kita berkatakan. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mukjizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari, amin, kulihat mukjizat terjadi dalam
amin. Berkatakan ini dengan hati yang beriman. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Kecepatan bro. Sekali lagi kita katakan iman. Ayo bangun imannya. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Amin. Sekali lagi kita katakan. Setiap hari kulihat kasih-Mu, amin. Setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Amin. Yesus, segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi kita mulai dari awal. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Coba Tuhan, mari kita bangkit lagi. Kita angkat kedua tangan kita. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus.
Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Lagi kita menyembah. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Musik pelan saja, kita dari awal. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mukjizat, amin, terjadi dalam hidupku. Meskipun kau sedang bermasalah, katakan. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari, terima kasih, kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mukjizat terjadi dalam hidupku. Kami mau menjanjung Engkau Tuhan. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau deklarasikan Tuhan, bahwa masalah tidak akan membuat kami terhalangi untuk menyanjung Tuhan. Karena saat kami sedang mendeklarasikan kuasa Tuhan, setiap hari kami melihat kasih Tuhan. Setiap hari kami melihat kuasa Tuhan. Setiap hari kami melihat mukjizat-Mu Tuhan. Maka iblis tidak akan pernah masuk di dalam pikiran kami untuk mengacaukan pikiran kami. Karena kami mendeklarasikan kuasa Allah. Mulut kami penuh pujian. Setiap hari kami melihat mukjizat-Mu Tuhan. Engkau memberi kami dengan cuma-cuma. Maka setiap kami Tuhan mengalami sesuatu hal yang Tuhan izinkan. Kami mau berkatakan pujian ini. Setiap hari kami melihat kasih Tuhan. Setiap hari kami melihat kuasa Tuhan. Setiap hari kami melihat mukjizat Tuhan. Kalau setiap hari kita mengatakan perkataan ini, maka Tuhan Yesus akan mempermuliakan Engkau.
Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau segalanya bagi hidup kami. Kami melihat sepanjang hidup kami Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dunia yang sedang tidak baik-baik saja Tuhan. Tapi kami mau berkata, terima kasih atas kuasa Tuhan yang tidak pernah terbatas bagi hidup kami. Yang membatasi kami adalah pola pikir kami. Tapi hari ini Tuhan kami mau belajar bahwa setiap hari kami melihat kasih Tuhan. Setiap hari kami melihat mujizat Tuhan. Tak terbatas kasih Tuhan sepanjang hidup kami. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musibah. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, amin. Tak terduga cara-Mu, amin. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala Rap. musibah. Amin, amin. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, amin. Tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musibah. Sekali lagi kita agungkan Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan Di segala langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Aminkan bahwa cara Tuhan tak terduga. Engkau tidak pernah mengira.
tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara kami telah menerimanya Tuhan. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sekali lagi beri kemuliaan untuk cara-Mu Tuhan tidak akan pernah terduga oleh kami. Engkau memiliki 1000 cara Tuhan, bahkan untuk mengubahkan kami. Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Setiap musim bisa kau alami Tuhan. Kesedihan, kekecewaan, bentuk apapun itu. Tapi kami tahu Tuhan, cara-Mu tidak terduga untuk menolong kami. Dengar iblis kami katakan, kami tidak akan pernah terpengaruh dengan tipu muslihat. Kami mau katakan Allah kami yang penuh kuasa adalah Allah kami yang tidak terbatas. Bukankah yang membuat kita down itu adalah pikiran kita? Iblis selalu mengambil alih ini, sehingga kita gampang sekali kecewa dengan Tuhan. Setiap hari kita deklarasikan pujian bahwa Tuhan baik, Tuhan punya kuasa, tak terbatas kuasa Tuhan. Kita harus belajar untuk mengubah keadaan. Bukankah firman itu ada di dalam mulut kita setiap hari? Perkatakan setiap saat. Firman dalam bentuk mazmur, dalam bentuk pujian. Karena saat itu kita sedang mendeklarasikan kuasa Tuhan. Dan iblis tidak akan pernah masuk di dalam itu. Pada saat kita berdoa, iblis tidak takut. Tapi pada saat kita mendeklarasikan kuasa Tuhan, iblis tidak akan sanggup memasuki pikiran. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Setiap menit adalah mukjizat. Setiap detik adalah pemulihan. Tuhan punya cara. Jangan kita ikuti keadaan yang sedang ada, tapi setiap hari kita deklarasikan. Mukjizat setiap hari kulihat, kasih Tuhan setiap hari kulihat, kuasa Tuhan selalu kulihat, tak terbatas kuasa Tuhan. Apapun yang membuat, deklarasikan selalu firman Allah. Haleluya, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Engkau. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang hebat, tiada Allah seperti-Mu. Terima kasih Tuhan.
kita buka di atas kepala katakan saudara. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus menolong. Amin. Tetap percaya Tuhan Saya undang jemaat Tuhan bertepuk tangan. Kita nyanyi ini sambil bertepuk tangan. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dan sabar, tetap percaya Tuhan setia. Yes, Tuhan memberi kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung. Haleluya. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Saya boleh kok. Tuhan Yesus. Amin. Dan Wow, seorang sahabat sabar ya. tetap percaya. Amin. Katakan. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya. Sekali lagi. Ya. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi. Haleluya. Tuhan Yesus. Yes. Tetap percaya Udah. Tuhan setia. Tetap percaya Enam ya. Tuhan setia. Tuhan Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa kami sanggup menghadapi apapun, karena Tuhan yang memberi kami kekuatan baru. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bisa beri tepuk tangan sekali lagi untuk kami. Sekali lagi mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan ya. Kita katakan bersoraklah. Bersoraklah Bagi Tuhan Allah kita. Soraklah bagi Tuhan Allah. Lagi katakan. Soraklah bagi Tuhan Allah kita. Soraklah bagi Tuhan Allah kita. Katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis dari kalahkan. Katakan. Soraklah bagi Tuhan Allah kita. Soraklah bagi Tuhan Allah kita. Katakan sekali lagi. Soraklah bagi Tuhan Allah kita. Amin. Soraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis dari kalahkan. Soraklah bagi Tuhan Allah kita. Soraklah bagi Tuhan pendek ya. Allah kita.
Tuhan, Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat 1, melawan? 4, Dalam nama 3, 2, 5, 1. sekali lagi sama-sama. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin, amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama, sekali lagi katakannya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada Koda. kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada, sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, Siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ya, dalam nama Yesus ada kemenangan. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mau bersaksi hal menurut aku kadang-kadang kayak konyol ya. Ini hubungannya dengan pujian tadi di awal. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Itu saya dapatkan beberapa hari yang lalu dan saya merasa iya memang harus belajar. Kenapa saya bawa Bapak Ibu untuk pada saat saya menyembah sekitar 3 hari yang lalu, saya sedang menyembah. Saya telepon anak-anak saya, ayo cepat menyembah dengan lagu ini. Itu saya bilang, diem kalian udah masuk aja. Tuhan ajarkan saya bahwa ini yang mesti kita deklarasikan saat-saat ini. Masalah itu gak usah didoakan, lepas-lepas. Bukan tidak boleh. Tapi acap kali pada saat kita mengatakan, Tuhan tolong saya, justru kita sedang merasa bahwa seperti Tuhan itu tidak ada. Tapi kenapa kita tidak ubahkan, belajar mengubah keadaan. Setiap hari kulihat kasih Tuhan. Setiap hari kulihat kuasa Tuhan. Saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu. Doa kita itu tidak akan pernah menakutkan iblis. Itu yang mesti dimasukin dalam pikiran. Kalau kita memperoleh hikmat, ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan lewat perkataan. Doamu tidak akan membuat iblis takut. Coba ya, ini karena saya dapatkan. Tetapi pujian penyembahan itu yang buat iblis takut. Karena saat kita sedang memperkatakan setiap kata di dalam pujian itu, kita sedang mendeklarasikan Tuhan. Akhirnya iblis malu, gak akan pernah bisa masuk. Saat hatimu di dalam keadaan panas, saat hatimu sedang mengalami suatu masalah. Tapi saat kita bernyanyi salah satu seperti tadi, setiap hari kulihat kasih Tuhan. Bagaimana lagi iblis mau masuk coba. Tapi pada saat kita berdoa, Tuhan tolong masalahku begini. Iblis masuk karena ada jeda. Tapi setiap engkau berkatakan engkau masuk, kita baca bagaimana Petrus itu keluar dari penjara. Itu bukan hanya karena terjadi mujizat saat pujian penyembah. Makanya jangan main-main Bapak Ibu, jangan sekedar nyanyi. Aku masih melihat kita itu kayaknya sekedar malu-malu, mau ngapain sih? Ini di hadapan Bapak loh. Ayo bebaskan rohmu supaya iblis tidak masuk di dalam rasa malumu. Perkatakan setiap hari, sebentar kita akan mau nyanyikan ini. Sebab tangan Tuhan itu semua adalah firman Tuhan. Iman. Ya Bapak Ibu ya, saya bukan sok tahu tapi saya mau belajar dan saya juga mau transfer sama-sama kita belajar. Dari mana lagi kita belajar kalau tidak kesaksian kita masing-masing.
Kemudian Bapak Ibu, makanya tadi saya bilang, saya mau menyaksikan mungkin hal yang konyol, hal yang biasa tadi pagi. Ini saya mau bercerita bukan lagi mau karena sombong ya. Artinya setiap saat kita ada kesaksian. Kesaksian kita itu enggak hanya 10 tahun, 15 tahun lalu. Setiap hari. Tadi pagi, maaf Bapak Ibu, sekali lagi aku bukan tidak tujuan untuk sombong, tetapi untuk menyaksikan pujian ini bahwa setiap hari, selain nafas hidup kita, setiap hari itu mujizat. Tapi dalam hal-hal yang kecil pun Tuhan ada. Tadi pagi saya sedang memasukin amplop untuk memberkati. Ada seseorang yang Tuhan izinkan bilang, tuh kamu harus kasih. Oh ya Tuhan. Sampai jumlahnya, oh iya. Setiap hari sebagai manusia merasa, waduh kayaknya hari ini banyak sekali, lalah lagi itulah begitu. Terus Tuhan bilang tidak, lakukan saja. Saya sedang memasukin semua di dalam tas saya buka tas. Ternyata ada beberapa ratus uang di situ dalam amplop. Itu buat saya ini nyanyian itu sungguh yang cepat sekali Tuhan jawab. Itu mungkin hal yang konyol, mungkin itu juga uang saya sih maksudnya mungkin di dalam tas. Tapi saya kan tidak memperkirakan itu ada. Akhirnya saya bilang benar, setiap hari puji. Hal-hal yang kecil aja, bahkan di dalam kekonyolan kita pun sepertinya Tuhan ada. Jangan ragukan Tuhan. Oke, mari kita akan memberi pada saat ini dengan sukacita. Mari kita bersyukur. Bapa yang penuh kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih hari ini Tuhan Engkau berikan kami kesempatan untuk bernyanyi bersama-sama. Karena firman Tuhan berkata 2-3 orang maka Tuhan hadir. Kami telah menyembah-Mu secara bersama-sama Tuhan. Engkau memulihkan setiap kami. Kini tiba saatnya Tuhan Yesus. Kami mau memberi yang terbaik dengan sukacita kami. Di dalam Engkau. Terima kasih Engkau telah memberkati kami sebulan lamanya, sepekan lamanya, setiap hari, setiap jam. Tuhan telah menolong hidup kami. Kini tiba saatnya juga kami mau beri Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Sambil kolektan dijalankan, kita angkat pujian kita. Bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Dan bumi pun bergoncang, dan langit pun bergoncang. Bukan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan dukung dalam doa anak kita, saudara kita, brother kita. Supaya pada saat dia berdiri di sini, jangan kita lihat karena dia muda, siapapun Tuhan bisa pakai. Tetapi setiap yang punya pribadi yang dimandatkan Tuhan juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan itu sendiri. Ya, kita jemaat Tuhan mendukung dalam doa bahwa siapapun Tuhan pakai. Tetapi sejatinya setiap orang yang dipercayakan Tuhan mandat itu, dia harus memiliki tanggung jawab yang luar besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita angkat pujian kita dari refnya ya, sambil belajar. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong.
memberi yang jahat pada anak yang minta. Sekali lagi. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Bapa memberi yang jahat pada anak yang minta. Ini pujian itu Matius pasal 7 ayat 7 sampai 9. Tuhan firman, mintalah. Tuhan firman, carilah. Tuhan firman, ketuklah. Ini janjinya. Tuhan janjikan jawab. Tuhan firman, mintalah. Tuhan firman, carilah. Tuhan firman, ketuklah. Tuhan janjikan jawab. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Bapa memberi yang jahat pada anak yang minta. Tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Bapa memberi yang jahat pada anak yang minta. Siapa anak? Yes. Mari bangkit berdiri. Ketukannya ganti cuy. Tuhan firman, mintalah. Tuhan firman, carilah. Tuhan firman, ketuklah. Tuhan janjikan jawab. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Bapa memberi yang jahat pada anak yang minta. Tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Bapa memberi yang jahat pada anak yang minta. Bapak Ibu, anak itu adalah kita sendiri. Sedikit saya mengupas firman Tuhan. Pujian ini adalah firman Tuhan yang diambil dari Matius 1:7 sampai 9. Kita tahu Bapak Ibu, ini yang berkata bukan murid-muridnya yang menulis, bukan ilham. Tapi ini adalah khotbah Tuhan Yesus sendiri di bukit. Di pasal 5 sampai 7 itu adalah khotbah Tuhan dan ini perkataan Tuhan. Jadi kalau kita masih ragu tentang Tuhan, Dia yang mengajak kok. Dia yang berjanji. Tuhan bilang minta,
Tapi tentunya minta itu sesuai dengan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu sekali lagi kita nyanyikan firman ini ya. Supaya itu terngiang-ngiang di dalam pikiran kita. Saat kita dalam keadaan apapun, kita ingat bahwa Tuhan yang mengajak. Dia yang berkhotbah langsung. Mari sama-sama dari awal. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman. Tuhan firman mintalah. Tuhan firman carilah. Tuhan firman ketuklah. Ini janji Tuhan. Tuhan janjikan jawab. Kita angkat kedua tangan kita. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Bapa memberi yang jahat pada anak yang minta. Kita anak kita minta. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Bapa memberi yang jahat pada anak yang. Sekali lagi katakan sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Bapa memberi yang jahat pada anak yang. Amin. Katakan sekali lagi. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Bapa memberi yang jahat. Sekali lagi katakan. Oh, terima kasih Tuhan. Tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Bapa memberi yang jahat pada anaknya. Sekali lagi. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Pedang. Empat.